97. Reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak, Bu, saya punya 2 catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir, Pak Harto kok bisa turun? Apa nggak punya duit? Banyak. Apa nggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Ibu bapak hadirin, ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah sekarang saya mau bicara soal partai, karena yang ngadakan ini DPC P3. Banyak pertanyaan, mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kok memutuskan turun lagi ke panggung politik? Tentu ada asbabun nuzul. Ini saya mau cerita asbabun nuzul. Saya mulai berkenalan dengan politik lebih dulu daripada menjadi mubalik. Tahun 71 saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama, pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74 terjadi fusi 4 partai Islam, NU, Parmusi, PSII, Perti, melebur jadi satu. Terjadi fusi, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Roma Irama waktu itu di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77 82, Bu, kalau berangkat kampanye itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan amir-amir lain itu. Nyawa taruhannya. Padahal calon anggota DPR bukan, apalagi calon menteri, digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam, tujuannya amar ma'ruf nahi munkar, untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, Bang. Kapal laut. Orang naik kapal laut kelasnya nggak sama. Ada yang di dek kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan jauh, capek, keringetan. Potong kompas. Ngapain gua ke atas jauh-jauh? Air dekat banget, cuman dibatasin dinding kapal. Gobor aja nih kapal nih. Ntar air masuk kamar-kamar gue udah bayar pakai duit gue, yang ngebor juga gue, orang lain jangan ikut campur. Kalau didiemin kapal dibor, bocor nggak? Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang mati yang ngebor doang.
seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, munkarot, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, itu ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang temen ditegur ngotot, biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi, mabok, zina, maksiat, mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang, monyong. Jelas? Jelas? Iya, kalau kita makan nangka kena getah sih resiko. Enggak makan nangka kena getah, sial namanya. Jelas? Jelas? 97. Ini cerita singkat. Mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit. Iya, Bu? Iya, Bu? Dari 2.500 dolar sampai 17.200, bagaimana enggak kolab? Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain, ya Bu, perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain bener. Ya Bu, tadi udah ditanya tuh mau Ustadz kita, beras naik enggak? Naik. Minyak, kecap, bapaknya anak-anak, pikir dulu baru nyaut, naik. Biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat. Masya Allah, di Jakarta bang sekarang kencing aja gope. Bener, kencing gope. Teman saya ngasih duit ribuan, gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi. Orang udah tiris bagaimana ngeluarinnya? La haula wa la quwata illa billah. Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan. 97. Reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak, Bu, saya punya dua catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir, Pak Harto kok bisa turun? Apa enggak punya duit? Banyak. Apa enggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Nih pelajaran nih. Nggak punya duit bisa minjam, nggak punya beras bisa minta, nggak punya turun. Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Ibu-ibu dari sore mau duduk besini, nggak minum, nggak makan, kan karena percaya sama saya. Bener? Entah lo nggak percaya, gue bacok tuh. Bener Bu, kepercayaan penting. Orang kayak Saddam Hussein, orang kayak Muammar Gaddafi, orang kayak Fidel Castro, secara ekonomi